Oke, selamat sugeng dalu sugeng ngancing dulur-dulur. Ketemu lagi dengan Teknik Sing Ngapak. Di sini Teknik Sing Ngapak akan berbagi sedikit lah tentang blok voltase ataupun alur tegangan dari TV LED ya. Terutama untuk TV Polytron dan TV LED itu pada umumnya sama sih, pada umumnya ya dulur-dulur. Kenapa saya aplikasikan ke TV Polytron? Karena itu yang tidak rumit ya dulur-dulur, gampang dipahami, walaupun pada dasarnya untuk tipe-tipe ataupun merek-merek lainnya itu sama ya dulur-dulur, secara blok dasar dari voltasenya, dari tegangannya. Oke dulur-dulur, untuk sebuah TV LED itu membutuhkan tegangan standby dulur-dulur, dimana tegangan standby ini untuk TV Polytron itu di 5 volt ya dulur-dulur. Yang dimaksud tegangan standby ini adalah tegangan hasil tegangan standby. Tegangan standby itu adalah tegangan yang keluar ataupun langsung hidup ya dulur-dulur, langsung ada pada saat TV dihubungkan ke PLN ya dulur-dulur. Untuk TV Polytron sendiri itu tegangan standby Polytron itu di 5 volt ya dulur-dulur. Dimana di TV Polytron ini tegangan 5 volt standby ini akan diturunkan lagi menjadi 3,3 volt dan 1,2 volt ya dulur-dulur, melalui IC regulator. Bisa IC regulator jenis AMS 117 3,3 ataupun AMS 117 1,2 ya. Itu bisa dulur-dulur pahami ya. Walaupun kebanyakan untuk TV Polytron dengan tipe tertentu itu ada yang berbeda dulu, tapi kebanyakan saya lihat ini masih menggunakan AMS 3,3 ya dulur-dulur. Ini untuk 33, untuk supply 3,3 nya itu masih menggunakan AMS ya, ini ya di 3,3 nya. Tegangan 3,3 ini akan masuk ke MCU ya dulur-dulur, ke MCU dan ke IC memori dulur-dulur. Jadi untuk dulur-dulur kalau mau ngecek IC tegangan voltase 3,3 nya itu ada dan tidaknya, itu bisa di IC memori ya dulur-dulur, di pin 8 untuk TV Polytron. Ini F-core ya dulur-dulur, voltase yang wajib ada. Ini untuk syarat kerja dari prosesor ya dulur-dulur, ataupun tegangan standby 5 volt yang ada pada TV Polytron itu digunakan untuk ini ya dulur-dulur. Pada saat tegangan ini sudah ada semua, TV LED itu indeks sudah ada semua, itu ditandai dengan nyalanya lampu merah pada LED ya dulur-dulur. Lampu standby-nya nyala abang lah, walaupun itu belum tentu bisa dihidupkan ya dulur-dulur, tapi intinya sudah nyala lampu merah ya dulur-dulur. Ini untuk tegangan standby ya dulur-dulur.
Di TV Polytron itu ada dua jenis tegangan. Pertama standby yang tadi saya sudah terangkan. Yang kedua itu tegangan FA ya dulur-dulur namanya. Tegangan kita ke tegangan standby dulu. Nah, untuk tegangan standby sendiri ini untuk TV Polytron itu ada tegangan STB 12 volt ya dulur-dulur, dimana tegangan 12 volt ini di TV Polytron sendiri itu akan langsung masuk ke mainboard dan akan digunakan sebagai tegangan T-Con ya dulur-dulur, tegangan T-Con ataupun tegangan IC power audio ya dulur-dulur, dan tegangan backlight driver ya dulur-dulur. Oke dulur-dulur, lanjut ke tegangan FA ya dulur-dulur. Yang dimaksud tegangan FA di sini adalah tegangan yang dimana akan keluar pada saat sistem sudah benar ya dulur-dulur. Dengan bahasa gampangannya, tegangan yang dikendalikan oleh MCU ya. Nang bahasa fisiknya ada PSO namanya. Jadi tegangan FA ini akan keluar setelah TV itu dihidupkan ya dulur-dulur. Tegangan FA itu sebenarnya berasal dari tegangan standby ya dulur-dulur. Jadi alurnya seperti ini. Ini asematik. Limang volt, 12 volt. Ini namanya tegangan always on standby lah, always on standby. Standby 5 volt, tegangan standby 12 volt. Kalau bahasa di komputernya ini, di laptop ini tegangan always on ya. Saya lebih terbiasa dengan bahasa tegangan always on. Dari tegangan 12 volt ini akan menjadi tegangan FA. Ini tegangan standby. Nah, MOSFET dulur-dulur, MOSFET switching. Jadi intinya perbedaan antara tegangan standby dengan tegangan FA adalah tegangan standby itu tegangan yang jelas ada dan harus ada pada saat TV dicolokna lah karing PLN. Aja goyo Dik, ya bahasanya kayak gini. Sedangkan tegangan FA itu sendiri adalah tegangan yang akan keluar setelah TV dihidupkan ya dulur-dulur. Secara blok diagramnya itu seperti ini. Jadi tegangan FA ini akan keluar pada saat PS on ya dulur-dulur. PS on ini berkisar antara 3 sampai 5 volt ya dulur-dulur. Jadi ini berasal dari MCU ataupun mainboard ya. Jadi dimana tegangan dipejet remote on lah, ayo gue. MC itu akan mengeluarkan tegangan 3,5 volt, 3 sampai 5 volt untuk menghidupkan tegangan FA ya dulur-dulur. Oke dulur-dulur. Sudah jelas apa gue ketone Dik? Wis ya. Ya intinya gini lah dulur-dulur, intinya untuk TV hampir semua TV itu harus kebanyakan itu seperti ini ya dulur-dulur. Jadi pada dasarnya itu perbedaan antara tegangan FA dengan tegangan standby adalah sama ya. Cuma ini ada yang tegangan berawal dari standby,
yang berasal dari standby, ada juga tegangan dari power supply secondary ya. Untuk TV-TV Toshiba, Sony ini, untuk tipe-tipe LCD ini nggak keluar di trafo ini ya, tapi ada 2 buah power supply, dimana satu untuk standby dan yang satunya lagi untuk FA ya. Tapi saya nggak akan ngomong tentang brand lain, saya fokuskan di Polytron ya. Untuk Polytron itu kebanyakan seperti ini ya dulur-dulur. Jika dulur-dulur sudah paham betul dengan ini, sistem ini, itu dulur-dulur bisa merubah ataupun memodifikasi dari power supply Polytron ya dulur-dulur. Nggak harus dari PLN ya, bisa dari 12 volt adaptor ataupun dari power supply eksternal lainnya ya. Nggak harus dari power supply Polytron bawaannya. Jika ada kendala dalam perbaikan power supply asematiknya ya dulur-dulur. Saya tekankan sekali lagi, voltase standby itu adalah voltase yang harus ada ya dulur-dulur. Harus ada, karena voltase standby 5 volt ini, yang terutama yang 5 volt ya dulur-dulur, 5 volt ini akan digunakan MCU untuk melakukan booting awal ya dulur-dulur. Booting awal. Sedangkan tegangan 12 volt ini digunakan untuk auxiliary ya dulur-dulur, dalam arti tegangan non primer, dimana tegangan 12 volt ini akan digunakan untuk backlight driver ataupun tegangan audio ataupun tegangan lain-lainnya ya dulur-dulur. Tapi pada dasarnya yang paling utama itu di tegangan standby 5 volt ini ya, karena pada saat tidak adanya tegangan 5 volt standby ini, TV akan mati ya dulur-dulur, mati total ya. Oke dulur-dulur, yang perlu dipahami, mungkin tadi saya kurang jelas menerangkan, terutama di bagian MOSFET switching ini ya dulur-dulur. Di power supply ini, MOSFET switching ini yang akan menjadikan tegangan EVA ini contoh ya dulur-dulur. Ini contoh di Polytron PLB tipe ikhlas, saya kurang paham. Ini adalah MOSFET switchingnya ya dulur-dulur. Jadi ini pin ini dikendalikan oleh PS on ya dulur-dulur. Nah ini ada tegangan FA, tegangan 5 volt FA, tegangan 5 volt standby. Nah perlu dulur-dulur ketahui, untuk tegangan F-core ini, dia tegangan F-core ini berkisar di 1 sampai 3 ampere ya dulur-dulur. Jadi voltase regulator dari 1,2 volt ini kebanyakan pakai DC-DC converter ya dulur-dulur, bukan menggunakan IC jenis AMS ataupun 78XX ataupun AMS lah ya. Kebanyakan dia menggunakan DC-DC converter ya dulur-dulur. Dimana kalau di TV Polytron yang seperti ini, DC-DC converter itu ini ya dulur-dulur. Nah, ditandai dengan adanya lilitan ini ya dulur-dulur. Ini adalah IC PWM DC-DC converter. Ini ya dulur-dulur. Ini AMS. Kalau untuk di tipe ini, untuk 1,2 voltnya di ini ya dulur-dulur. Ya, dia menggunakan, jelas nggak ini ya? Ini ya, di sini ya, yang ada lilitan ininya lah intinya, ciri khasnya. Ada IC kecil di depannya sebagai PWM dan ada ininya. Ini 1,2 volt untuk TV Polytron. Perlu dipahami dulur-dulur, terutama yang ini ya dulur-dulur. Jika ada kerusakan di IC ini ataupun karena shortnya kapasitor, biasanya IC ini akan jebol ya dulur-dulur ataupun kebakar. Dulur-dulur bisa menggantinya dengan DC-DC converter ya dulur-dulur. Jangan gunakan IC AMS 3,3XX ataupun lain-lainnya, kan itu akan overheating ya dulur-dulur, karena nggak kuat untuk nyaplet untuk arusnya. Kan ini ampere besar untuk satu F-core nya. Oke dulur-dulur, ini tegangan FA ya dulur-dulur. Tegangan FA dan tegangan standby di TV Polytron. Saya ulangi lagi dulur-dulur, dari tegangan standby ini
akan dijadikan 3,3 dan 1,2 volt yang akan digunakan MCU untuk booting ya dulur-dulur. Jadi tegangan di TV Polytron ini, tegangan ini wajib ada ya dulur-dulur. Adanya tegangan ini itu ditandai dengan nyalanya lampu merah biasanya dulur-dulur, lampu LED merah. Sedangkan tegangan FA adalah tegangan non primer ya, dalam arti tegangan yang akan keluar pada saat TV sudah nyala ya dulur-dulur. Dan tegangan standby di Polytron itu ada dua jenis, satu 5 volt untuk MCU dan satu 12 volt untuk mohon maaf dulur, ada sesuatu. Tegangan 12 volt standby, 12 volt standby atau dari Polytron ini akan digunakan untuk menyaplai LED driver ya dulur-dulur, LED driver dan audio ya dulur-dulur. Oke dulur-dulur, lanjut ke selanjutnya dulur-dulur. Ini tegangan dari power supply ya dulur-dulur. Saya rasa cukup segitu dulu. Nah, kita lanjut ke mainboardnya ya dulur. Dari tegangan standby yang tadi kan di 5 volt, tegangan 12 volt dulur-dulur. Tegangan standby 12 volt di TV Polytron itu akan langsung masuk ke FCC panel ya dulur-dulur, ke supply Ticon ya, ke supply Ticon. Jadi 12 volt. Nah, ini MOSFET switching SW. Ini Ticon ya dulur-dulur. Ini dari PS on. PS on wis maksud lah ya, sing ngurip penal lah intine. Pada saat firmware off, voltase 5 volt 1 3,3 ohm dan 2 1,2 nya ohm, TV akan bisa dihidupkan ya dulur-dulur dan akan keluar signal PS on kisaran di 3 sampai 5 volt. Kenapa saya bahas di 3 sampai 5 volt? Karena ini akan digunakan kita untuk menjumper atau membypass dari PS on nya sendiri dulur-dulur untuk ngecek normal dan enggaknya. 12 volt untuk Ticon ya dulur-dulur. 12 volt untuk audio dulur-dulur. Dimana audio ini menggunakan kelas D dan dia akan dikendalikan di sistem enable-nya ya dulur-dulur, bukan melalui 12 voltnya tapi enable-nya ataupun dari sistem kontrol matingnya lewat MCU ya dulur-dulur. Jadi bukan arus 12 volt yang diputus tapi sistem enable-nya. 12 volt ke backlight ya dulur-dulur. Backlight driver. Backlight driver ini itu biasanya di mainboard power supply ya dulur-dulur. Power supply melalui IC PWM dan transistor MOSFET ya untuk backlight drivernya. Dikendalikan di backlight ini secara blok diagram seperti ini ya, backlight driver. Ini 10 sampai 12 sampai biasanya backlight driver ini voltasenya bisa ada toleransi dulur-dulur, bisa kisaran di 10 sampai di 15 volt lah kemungkinan, karena
saya sendiri pernah mencoba pakai DC dengan arus 8 volt, dengan arus 10 volt, TV masih bisa nyala normal ya dulur-dulur. Backlight driver ini akan dihidupkan oleh MCU ya dulur-dulur. MCU pada saat PS on, TV sudah on, dengan pin itu PWM dan enable. Enable ini akan menghidupkan driver ya dulur-dulur, driver backlight driver, sedangkan PWM ini untuk mengatur output driver itu sendiri. Gampangannya redup dan terangnya TV lah, itu dikontrol oleh PWM ini ya dulur-dulur, pin PWM. PWM ini berasal dari PWM dan enable ini berasal dari MCU ya dulur-dulur. Jadi MCU mengeluarkan pin enable di 3 sampai 5 volt itu ke driver backlight ya dulur-dulur. Ini untuk sistem backlight driver hidupnya seperti apa, itu seperti ini. Dan 12 volt yang masuk ke mainboard itu larinya kemana itu untuk Polytron sendiri itu ke ini ya, ke T-Con dan ke audio. Sedangkan untuk tegangan 5 volt FA untuk Polytron itu akan masuk ke bagian auxiliary ya dulur-dulur, atau tegangan sekunder, di mana tegangan sekunder ini akan dijadikan nanti mau kurang jelas 5 volt standby, 5 volt FA ya, itu akan dijadikan 3,3 dan 1,8 volt. Ini masuk ke blok tuner ya dulur-dulur, blok tuner ataupun RF ataupun HDMI ya, HDMI converter. Intinya seperti ini ya dulur-dulur. Jadi saya ulangi lagi, untuk tegangan 5 volt standby itu digunakan MCU untuk booting. Tegangan 5 volt FA itu akan digunakan oleh auxiliary. Untuk TV Polytron sendiri itu untuk tipe LED itu digunakan untuk bagian tuner ya, untuk FA nya. Sedangkan standby nya untuk blok booting, 3,3 untuk IC memori dan 1,2 untuk F-core ya. Itu untuk tegangan 5 volt FA, dan tegangan 12 volt standby nya itu akan masuk ke backlight driver dan audio ya dulur-dulur. Itu menurut apa yang tadi saya sampaikan, itu menurut pengetahuan teknisi ngapak ya dulur-dulur. Mungkin bahasa penyampaiannya kurang jelas, harap dimaklumi. Belepotannya harap dimaklumi. Jika ada salah pengertiannya bagi master-master yang sudah tahu, ya mohon dikoreksi. Di sini teknisi ngapak hanya berbagi ya, berbagi khususnya bagi orang-orang yang belum begitu paham dan mau belajar bersama dengan teknisi ngapak. Dan perlu diketahui dulur-dulur, ini adalah bagian yang vital ya dulur-dulur. Jadi dulur-dulur itu harus tahu benar blok diagram ini ya. Bisa memperdalam lagi di referensi lainnya. Intinya rata-rata perangkat TV LED itu seperti ini ya dulur-dulur. Dulur-dulur harus paham banget, karena ini akan digunakan untuk memodifikasi ataupun memperbaiki kerusakan-kerusakan TV lainnya. Oke dulur-dulur, dari teknisi ngapak seperti ini dulu. Mohon di-sharekan, barangkali ada teman-teman kita yang belum begitu paham, bisa di-share ke teman-teman lainnya. Dan bagi yang mau berbagi, silakan komen, karena kita sifatnya belajar bersama. Jangan lupa di tombol like karo di kapangannya di apa
subscribe ya, subscribe lah, di subscribe ora lah, di subscribe uli ora ya ora apa-apa lah, intinya kayak gue ya dulu karena yang penting ditonton ya gue ya, biar ngibadahnya terlaksana apa ya. Ya kayak gitu dulu. Oke, see you next time, sukses selalu teman-teman, dulu teknisi.